Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama dengan saya Reinhard Sirait. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi sebuah rumah mewah seluas 700 meter persegi di perumahan Sunrise Garden, Kebonjeruk, Jakarta Barat, ludes terbakar api pada pagi tadi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Madam, bukan ambulans. Oh iya. Kebakaran melanda sebuah bangunan rumah mewah di perumahan Sunrise Garden, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Kamis pagi. Bangunan seluas 700 meter persegi ini ludes terbakar api. Tidak hanya bangunan beserta isinya, satu unit kendaraan sepeda motor pun ikut terbakar. Api berhasil dipadamkan 15 menit kemudian dengan bantuan 14 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Di ruang depan, kamar depan. Terus langsung membesar atau gimana, Pak? Agak besar, tapi saya coba cari apar, nggak ada di rumah ini. Dan ketarik selang dari warga, udah terlanjur gede, terus saya telepon pemadam. Pak, waktu terbakar ini ada penghuninya, Pak? Ada 5 orang, 4 dewasa, 1 anak-anak. Meski tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai hampir 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Puluhan anggota Ormas menggeruduk Puskesmas Lewi Sadeng di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi ini terjadi lantaran salah satu anggota Ormas merasa kecewa dengan pelayanan petugas medis. Sekelompok anggota organisasi masyarakat melakukan intimidasi terhadap petugas medis Puskesmas Lewi Sadeng di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini dipicu lantaran salah satu anggota Ormas merasa tidak puas dengan pelayanan petugas medis. Sementara itu, Kepala Puskesmas Lewi Sadeng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor sangat menyayangkan aksi intimidasi ini. Pihak Puskesmas mengaku sudah menangani pasien sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Dan sebenarnya kami kalau memang itu terjadi sangat menyayangkan, kami dari stasiun menyayangkan sekali ya. Tindakan kalau memang ada kekurangan dalam pelayanan kami. Teman-teman kami di Puskesmas sebenarnya sudah ada jalur-jalurnya, atau bisa dibicarakan dengan secara baik dan keluarga. Tapi kami sudah menyiapkan, Puskesmas sudah menyiapkan fasilitas seperti itu. Ada aduan-aduan seperti itu, jadi bisa diselesaikan secara baik. Merasa diintimidasi, Puskesmas Lewi Sadeng dan Dinas Kesehatan Bogor akan berkoordinasi dan melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Jika sebelumnya Prabowo dan Surya Paloh bertemu di kantor DPP Nasdem di Menteng, Jakarta Pusat, kali ini giliran Surya Paloh yang menyambangi Prabowo di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Usai pertemuan selama kurang lebih 2 jam, Prabowo dan Paloh menyatakan sudah terjalin kesepakatan bahwa Nasdem akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Itu artinya Partai Nasdem menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju bersama Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Ada momentum hangat dalam penetapan pasangan Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Usai Prabowo Gibran menerima dokumen salinan berita acara dan ketetapan KPU dari Ketua Hasyim Asyari, keduanya menuju tempat duduk yang bersebelahan dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kedua pasangan saling berjabat tangan. Saat bertatapan dengan Anies, Prabowo menggenggam erat lawan politiknya dalam Pilpres 2024. Sikap Prabowo disambut tawa oleh Anies. Dalam pidatonya, Presiden terpilih ini juga menyinggung Anies sambil berbicara mengenai senyum berat. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda.
Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di kantor KPU. Mereka hadir sebagai undangan dan memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Usai upacara penetapan, Prabowo dan Gibran langsung bertemu dengan sejumlah politisi dan masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Penetapan berlangsung pada Rabu 24 April 2024 di Aula Gedung KPU RI Jakarta. Prabowo Gibran ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan jumlah perolehan suara sebesar 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara dari 38 provinsi di Indonesia. Usai ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo mengajak semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama membangun Indonesia. Dunia sudah berubah. Paradigma sekarang ini sudah berubah dengan cepat. Kalau Indonesia ingin survive, kalau Indonesia ingin menjadi negara makmur, negara sejahtera, tidak ada lain seluruh unsur pimpinan, seluruh elit Indonesia harus bekerja sama. Setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah politisi. Salah satunya adalah Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Prabowo dan Muhaimin merupakan rival, namun keduanya tetap menjaga silaturahmi. Sementara wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belusukan ke kawasan rumah susun Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Dalam kunjungannya ini, Gibran tidak hanya membagikan susu gratis, tetapi juga mendengarkan keluh kesah warga. Kunjungan keduanya ditutup dengan pertemuan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Pertemuan dilakukan tertutup dan keduanya langsung meninggalkan istana tanpa bertemu dengan media. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, mampukah Garuda Muda? Itu yang sekarang sedang banyak dibahas ya oleh publik dan juga ditunggu-tunggu nanti malam. Kita akan diskusikan terkait dengan harapan Garuda Muda bisa melawan Korea Selatan nanti malam bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Ada Coach Aji Santoso, pelatih Timnas Indonesia U23 tahun 2012, dan juga ada Bang Andre Rosiade. Ini tidak hanya politisi, tapi juga ayah mertua nih dari salah satu punggawa Garuda Muda, Arhan Pratama, yang juga sangat mencintai sepak bola Indonesia. Selamat malam Bang Andre, Coach Aji, apa kabar? Selamat malam Reinhard, selamat malam Coach Mas Aji. Selamat malam Bang Andre. Baik Coach Aji, kita ke Bang Andre dulu ya. Ini yang sudah ada di Doha, Qatar ini untuk menunggu bagaimana nanti jalannya pertandingan. Apa yang kemudian tadi mungkin Bang Andre sempat bertemu dengan para timnas di sana, atau yang dari Bang Andre lihat seperti apa kemudian kesiapan yang akan dihadapi oleh timnas kita? Ya, tadi saya landing sekitar jam 5 pagi ya waktu Qatar ya. Lalu saya tadi jam 11 sudah bertemu Pak Erick Thohir ya di hotel. Saya melihat nada optimis dan saya juga sudah komunikasi dengan Arhan Pratama. Arhan menyampaikan bahwa teman-teman pemain timnas penuh semangat
dan keyakinan, dan mohon doa kepada seluruh rakyat Indonesia supaya mereka bisa memenangkan pertandingan malam ini. Dan saya juga ketemu dengan ibu-ibu diaspora tadi di hotel yang banyak sekali datang ke hotel untuk memberikan dukungan. Saya ingin sampaikan mungkin akan ada 7.000 penonton orang Indonesia, diaspora Indonesia yang akan datang nanti ke stadion. Jadi sudah diblok itu khusus stadion nanti, dan langsung Pak Dubes juga akan hadir. Jadi benar-benar dukungan dari masyarakat Indonesia yang ada di Qatar ini luar biasa. Langsung dipimpin oleh Pak Dubes dan juga nanti Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Jadi mohon doanya saja. Kalau melihat rasa optimisme, saya melihat bahwa teman-teman adik-adik kita yang di timnas ini punya semangat yang luar biasa dan punya keyakinan. Ya, tinggal bagaimana doa kita bersama seluruh rakyat Indonesia, mudah-mudahan kita bikin kejutan dan bisa mengalahkan Korea malam ini. Baik, jadi Bang Andre melihat ada nada optimisme ya, juga dukungan yang sangat besar dari rakyat Indonesia yang datang langsung ke Doha. Bukan hanya rakyat Indonesia yang datang ke Doha, tapi warga Indonesia, diaspora Indonesia yang tinggal di Doha pun sangat luar biasa. Mereka itu sampai 7.000 orang. Jadi tiket itu sudah diborong oleh warga Indonesia yang tinggal di Doha. Jadi insya Allah nanti sekitar 6.30 atau 18.30 sore nanti pemain akan meninggalkan hotel untuk menuju stadion. Seperti itu jadwalnya. Ya, kalau yang tadi Bang Andre ketahui mungkin di sana, apa pesan dari Pak Erick Thohir ya, atau mungkin dari Bang Andre secara pribadi kepada teman-teman timnas, atau mungkin juga kepada Arhan khususnya? Ya, kalau saya pesannya jelas ya. Ya, jadilah kebanggaan Indonesia, buktikan bahwa Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan, dan tentu doa seluruh rakyat Indonesia ada di belakang anak-anak timnas ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa dan kita doakan mudah-mudahan malam ini Indonesia menunjukkan permainan yang ciamik, berani, lugas, dan mudah-mudahan kita bisa bikin kejutan menang lawan Korea, masuk semifinal, dan mudah-mudahan insya Allah kalau Allah mentakdirkan kita bisa tampil di Olimpiade 2024 ini di Paris itu loh. Ya, amin. Kenapa tidak kan? Iya betul. Ya, kalau kita ikhtiar dan berdoa ya apapun bisa terjadi. Gitu loh. Ya, itu harapan kita semua ya Bang Andre. Coach Aji, bagaimana Anda melihat nanti pertandingan ya? Apa yang perlu diwaspadai dari timnas Korea ini? Kalau kita lihat juga sebetulnya Garuda Muda belakangan cukup mengesankan, penampilannya sangat baik dan dipuji sebetulnya. Ya, memang benar. Jadi pertandingan nanti pagi ini pertandingan yang ketat ya, pertandingan yang seru karena kita tahu pelatih kita sekarang berasal dari Korea. Tentunya ini ada satu keuntungan buat timnas kita karena Coach Shin Tae-yong sudah tahu persis bagaimana cara bermain Korea karena beliau mantan pemain nasional Korea, beliau juga mantan pelatih nasional Korea, tentunya sudah paham betul karakter cara bermain tim Korea seperti apa. Nah, tinggal bagaimana Coach Shin Tae-yong berarti strategi untuk bisa mengantisipasi kekuatan dari Korea karena kita tahu Korea juga tim kuat. Terbukti dalam 3 pertandingan mereka menang terus dan juga tidak clean sheet ya. Ini menunjukkan bahwa Korea memang tim bagus gitu loh. Ya tentunya saya bersama masyarakat Indonesia berharap bisa meraih kemenangan meskipun ini tugas tidak mudah. Karena bagaimanapun juga Korea juga tim yang menurut saya kualitasnya sedikit di atas dari Australia maupun Jordania gitu. Jadi kejutan yang sudah Indonesia bikin ketika melawan Australia, ketika melawan Jordania, mudah-mudahan ini kejutan yang ketiga bisa mengalahkan tim Korea. Seperti itu. Oke, tapi kalau melihat permainan timnas U23 beberapa waktu belakangan ini, Coach Aji sendiri menilai seperti apa? Nada optimisme itu seberapa besar sebetulnya? Iya, kalau kita lihat dari pertandingan group stage ya, di mana pertandingan pertama melawan Qatar kita kalah, terus pertandingan kedua ada kemajuan yang signifikan bisa menumbangkan Australia, dan kedua bisa mengalahkan Jordania dengan skor telak 4-1 yang mana prediksi semua orang pasti kalaupun menang hanya 1-0 itu. Tetapi jangan lupa kembali lagi bahwa
kalau pemain-pemain bisa menampilkan permainan seperti pertandingan kedua dan pertandingan ketiga di group stage, tidak tertutup kemungkinan kita bisa mengalahkan Korea. Meskipun saya sampaikan di depan, meskipun tidak mudah, tetapi melihat kepercayaan diri pemain, melihat pemain enjoy, melihat bagaimana kompaknya pertahanan dan bagaimana tajamnya penyerangan ketika melawan Jordania, ini menunjukkan bahwa tim kita saat ini juga mengalami satu progres yang cukup luar biasa. Seperti itu. Oke, ya yang tadi juga disebutkan ya oleh Coach Aji bahwa ada keuntungan karena pelatih Sinteyong adalah pernah melatih timnas Korea dan ini disebut-sebut juga sebagai duel yang cukup emosional. Nah, ini seberapa menguntungkan ini bisa membawa dampak yang baik bagi penampilan timnas kita nanti. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya Bang Andre juga Coach Aji, kami akan segera kembali usai jeda berikut. iNewsroom akan segera kembali. Anda kembali di iNewsroom, saya masih bersama dengan Bang Andre Rosiade yang ada di Doha saat ini dan juga ada Coach Aji. Kita masih membahas ya bagaimana kemudian nanti antara Indonesia versus Korea Selatan. Bang Andre, babak perempat final ini kemudian banyak disebut adalah laga yang emosional karena kemudian Coach Sinteyong akan berhadapan dengan negaranya yang kemudian juga pernah melatih Korea Selatan itu sendiri. Menurut Bang Andre bagaimana kalau kemudian disebut sebagai sebuah laga yang emosional? Oke, tampaknya. Halo Bang Andre. Oke, jelas. Ya. Ya, gimana Reinhard? Ya, Bang Andre, banyak yang kemudian menyebut bahwa babak perempat final antara Korsel dengan tim Garuda Muda kita ini adalah laga yang emosional bagi Coach Sinteyong sendiri. Apa tanggapan Bang Andre soal itu? Ya kan dari awal Coach Shin sudah menyampaikan bahwa dia berkeinginan bertemu di Korea itu di final. Ternyata pertemuan itu lebih cepat dan itu sudah pernah disampaikan oleh Coach Shin waktu bertemu dengan pelatih Korea ya, kalau tidak salah. Jadi menurut saya ini juga pembuktian bagi Coach Shin bahwa meskipun tidak melatih Korea lagi, beliau akan menunjukkan bahwa beliau sukses melatih Indonesia. Tim yang kita tahu peringkat FIFA-nya begitu jauh ya, di atas 100 dunia, mungkin 131 ya sekarang kalau salah. 136, 131 saya lupa ya. Dan bandingkan Korea yang peringkat FIFA-nya lebih bagus. Tapi saya punya keyakinan Mas, karena saya sudah komunikasi dengan beberapa pemain dan juga ketua umum PSSI, teman-teman ini punya keyakinan bahwa insya Allah dengan kerja keras dan doa seluruh rakyat Indonesia, mudah-mudahan hari ini insya Allah kita bisa bikin kejutan selanjutnya dengan mengalahkan Korea. Karena saya lihat luar biasa ya, yang saya rasakan bagaimana bertemu dengan diaspora kita di sini, akan ada 7.000 ya masyarakat Indonesia yang langsung datang dan hadir di stadion. Jadi nanti merasakan, nanti mungkin di TV kita akan dengar teriakan-teriakan dari penonton Indonesia. Ya. Jadi penonton timnas nanti yang nonton di TV mungkin bisa merasakan bahwa seperti nonton di GBK gitu loh. Bahwa jadi akan berasa seperti nonton di Indonesia. Karena bagaimana dominasi supporter Indonesia yang ada di sini menyuarakan dukungan terhadap pemain timnas. Dan mudah-mudahan dengan dukungan yang luar biasa ini, pemain juga terlecut semangatnya dan kita mudah-mudahan bisa memberikan kejutannya. Karena kalau kita lihat kita punya 6 pemain abroad ya, 4 naturalisasi ya, Rafael, lalu Justin, Nathan, 4 ya kalau nggak salah ya. Lalu ada 2 yang 4 ya kalau nggak salah yang akan Ivar Jenner kan. Ada 4 yang naturalisasi dan 2 abroad ya, Arhan dan Marcelino. Jadi ada 6 pemain yang bermain di luar negeri dan sisanya yang hadir tampil ini adalah pemain-pemain yang juga main di Liga 1 dan juga timnas senior. Jadi secara kualitas mungkin Korea di atas kita tapi tidak terlalu jauh kualitasnya. Karena ini timnas Korea U23 bukan timnas Korea senior itu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau memang Allah berkehendak, maka kita banyak berdoa hari ini dan juga kita harapkan pemain Indonesia tidak takut bertarung untuk menghadapi Korea. Mudah-mudahan Coach Shin dan juga Ketua Umum PSSI Pak Erik sore ini bisa membakar semangat pemain-pemain timnas. Seperti itu, Reinhard. Baik, Coach Aji, dari line up timnas Garuda Muda kita, apa catatan Anda?
Iya, saya pikir Coach Sintayong akan tetap memasang pemain-pemain yang dari pertandingan melawan Jordania ya, karena pemain-pemain tersebut tampil cukup bagus, tampil enjoy, mereka bisa mengeluarkan semua kemampuan ketika di pertandingan di group stage terutama melawan Jordania. Ini saya pikir akan tetap dipertahankan oleh Coach Sintayong karena itu tadi mungkin Coach Sintayong masih juga menggunakan Doncing the winning team ya. Jadi itu menurut saya mungkin kemungkinan besar tetap akan dimainkan pemain-pemainnya ketika pertama turun melawan Jordan. Ya, Bung, gitu. Oke, kalau kemudian tentu kita tidak berharap bahwa ini menjadi laga yang tidak menjadi anti klimaks ya. Apa yang perlu dihindari oleh timnas kita agar tidak menjadi anti klimaks, Coach Haji? Iya, makanya ini memang yang menjadi kekhawatiran jangan sampai pemain kita, tim kita ini nanti ketika melawan Korea ini anti klimaks. Tentunya Coach Sintayong sudah tahu lah bagaimana cara mengatasi hal tersebut karena bagaimanapun juga Coach Sintayong pelatih yang penuh dengan syarat pengalaman. Jadi saya pikir beliau sudah tahu apa yang mereka harus berikan kepada seluruh pemain. Dan satu lagi menurut saya pemain-pemain kita melawan Korea nanti harus lebih enjoy. Kenapa? Karena pemain tim kita ini kan sudah mencapai target, sudah lolos ke 8 besar. Jadi seharusnya pemain-pemain ketika melawan Korea nanti justru nothing tulus. Artinya meskipun nothing tulus, mereka harus tetap fight, mengejar kemenangan. Kalau bisa menang justru luar biasa. Jadi menurut saya pemain seharusnya harus tampil lebih enjoy karena itu tadi kita sudah mencapai target, akan lebih bagus lagi kalau melampaui target. Bagaimana caranya? Ya caranya cuma satu, bagaimana bisa mengalahkan Korea pertandingan dini hari nanti, meskipun saya sampaikan meskipun tidak mudah karena kita tahu kekuatannya Korea seperti apa. Seperti itu, Bung Rian. Nah, yang tadi Coach Haji sampaikan itu ada keuntungan ya karena Coach Shin juga mantan pelatih tim Korsel begitu. Apa yang menurut Anda keuntungan yang kemudian itu bisa memberikan dampak yang baik? Ya, tentunya yang pertama Coach Sintayong pasti sudah tahu karakter bermain dari tim Korea. Yang berikutnya pasti Coach Sintayong sudah mengantisipasi apa yang menjadi kelebihan-kelebihan dari tim Korea yang itu harus diantisipasi gitu loh. Saya berpikiran pasti Coach Sintayong sudah paham hal itu untuk mengantisipasi dan mengeksplor apa yang menjadi keunggulan dari tim kita. Kalau saya lihat kemarin ketika pertandingan terakhir di group stage, pertahanannya sangat kompak, jarak antar pemain sangat rapat, jarak antar lini juga begitu dekat, akhirnya itu sangat sulit untuk ditembus oleh lawan. Nah, kalau ini bisa ditampilkan lagi ketika melawan Korea nanti, tidak tertutup kemungkinan kita bisa menang. Dan kalau kita menyerang jangan sampai meninggalkan kombinasi one to touch kombinasi in attacking third. Ya, kita terbukti gol kedua dan gol ketiga dari Indonesia ketika melawan Jordan itu terjadi karena melakukan kombinasi 1-2 di sepertiga penyerangan kita. Seperti itu, Bung Ria. Kalau Bang Andre, tadi dikatakan Coach Aji ya bahwa kita ini sudah mencapai target Garuda Muda. Tentu harapannya melampaui target. Bagaimana Coach Bang Andre melihat ya karakter juga permainan timnas Garuda Muda kita ini belakangan yang kemudian mendapatkan banyak pujian dari berbagai pihak? Ya, kalau kita baca komentar netizen ya di media sosial kan mereka mengomentari bahwa permainan timnas U23 ini bukan seperti permainan timnas Indonesia pada umumnya. Intinya apa, mereka sangat puas dan mengapresiasi bahwa permainan kita jauh berubah, jauh lebih baik. Dan yang paling penting yang saya lihat ya sebagai penggemar sepak bola, anak-anak ini berani memainkan bola build up dari belakang, lalu tidak terburu-buru, tidak seperti zaman dulu panik kirim bola ke depan, tapi yang terlihat mereka begitu percaya diri memainkan bola dari kaki-kaki, membuka ruang dan melakukan umpan 1-2. Ini yang sangat berbeda dengan timnas kita masa lalu yang kalau ada tekanan langsung panik bagaimana secepatnya membuang bola atau mengirimkan bola ke depan. Nah, ini timnas kita jauh lebih berkembang. Dan saya rasa pilihan Pak Erick Thohir untuk memperpanjang kontrak Coach Shin sampai 2027 sesuai dengan aspirasi mayoritas pendukung Indonesia itu sudah sangat tepat. Bahwa memang sekali lagi membangun sepak bola itu panjang dan butuh waktu, tidak bisa instan ya. Baik, Bang Andre.
Intinya seperti itu. Baik, Tapi Bang Andre. harapan saya sebagai pecinta sepak bola ya mudah-mudahan ya naturalisasinya jangan terlalu banyak juga gitu loh. Supaya kita fokus juga PSSI untuk memperbaiki kualitas Liga 1 kita, kualitas Liga kita. Naturalisasi itu penting untuk memotivasi dan meningkatkan kualitas pemain kita yang ada. Tapi jangan semuanya naturalisasi gitu loh. Harapan saya seperti itu sebagai penggemar sepak bola dan pelaku sepak bola. Baik, Bang Andre terima kasih, Coach Aji terima kasih. Mari kita berdoa dan berharap bersama ya Timnas Garuda Muda kita bisa memberikan penampilan yang terbaiknya melawan Korea Selatan pada pagi hari nanti. Terima kasih banyak Bang Andre dari Doha dan juga Coach Aji, terima kasih. Selamat malam. Pemirsa, influencer dengan nama akun Galih Los resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan agama. Galih dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Influencer bernama lengkap Galih Aji Noval Prakoso resmi menjadi tersangka atas kasus penistaan agama. Konten yang diunggah di akunnya diduga bermuatan sara dan penodaan terhadap suatu agama di Indonesia. Sontak konten ini menuai kontroversi di sosial media. Galih pun langsung dijemput paksa di rumahnya di wilayah Setu, Bekasi, Jawa Barat pada Senin 22 April 2024. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 24 April 2024. Atas kasus ini, Galih diancam dengan hukuman 6 tahun penjara. Galih dikenal sebagai influencer yang kerap membuat konten kontroversi, mulai dari prank dengan menuduh orang sebagai begal, hingga memberikan tebak-tebakan dengan pertanyaan yang tidak biasa. Selain piranha, kira-kira apa Bang? Tujuan yang bersangkutan membuat konten video ini adalah untuk mencari endorse. Dan fakta penyidikan benar bahwa orang yang ada dalam video itu adalah pembuatnya adalah tersangka GNAP. Ya. Barang buktinya sebuah handphone atau 2 buah handphone, kemudian 1 buah akun TikTok yang password dan username sudah dirubah, email, SIM card, dan mikrofon. Saat ini sedang sidik, sudah disidik ya. Penyidik menegaskan tetap dilakukan penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk pelanggaran pasal 28, maka ancaman pidananya adalah 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Keluarga selebgram Chandrika Cika mengajukan rehabilitasi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Pernyataan ini disampaikan ayah Chandrika saat menjenguk anaknya di Polres Metro Jakarta Selatan. Keluarga Chandrika Cika mengaku kaget atas keterlibatan anaknya. Keluarga Cika juga meminta maaf kepada publik. Namun keluarga pun membantah jika anaknya sudah memakai narkoba selama setahun. Keluarga tetap menghormati hukum yang berjalan dan juga mengajukan rehabilitasi untuk Cika. Pernyataan ini disampaikan keluarga usai menjenguk Cika di Polres Metro Jakarta Selatan. Kalau Cika pernah memakai? Oh, enggak. Ini baru ini baru pertama kali ini. Alasannya apa? Bukan bilang memakai, itu salah paham. Alasannya mungkin? Alasan apa? Atau dia dijebak temannya atau gimana mungkin? Belum tahu. Enggak, ada pertemuan biasa aja, ada teman yang bawa itu apa namanya? Port itu yang ada kandungan itu. Cika juga nggak. Si Cika nggak tahu itu ada kandungan narkobanya. Iya betul. Hingga kini, Chandrika Cika bersama kelima temannya masih diperiksa di Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu, hasil pemeriksaan tes urin keenamnya dinyatakan positif narkoba jenis ganja dan sabu. Bahkan polisi menyebut Cika sudah 1 tahun mengkonsumsi ganja. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, selebgram Chandrika Cika ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus narkoba jenis ganja oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Mantan pacar Torik Halilintar ini ditangkap bersama 5 orang temannya di salah satu hotel di Setiabudi, Jakarta Selatan. Penangkapan selebgram Chandrika Cika ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas yang mencurigakan di sebuah kamar hotel di Setiabudi, Jakarta Selatan. Polisi yang melakukan penggerebekan menemukan 6 orang yang terdiri dari 3 orang pria dan 3 orang wanita yang tengah pesta narkoba.
Dari ke-6 orang ini, 3 diantaranya merupakan selebgram, Chandrika Cika, pesinetron Monica Muller, dan atlet e-sport Herli Juliansyah alias Aura Jiksi. Selain menahan ke-6 tersangka, polisi juga menyita 1 rokok elektrik yang berisikan ganja cair. Polisi juga telah melakukan tes urin kepada 6 tersangka dan semua dinyatakan positif narkoba jenis ganja dan sabu. Di dalam tahap penyidikan kita sudah tetapkan juga sebagai tersangka itu liquid merupakan kepemilikan dari tersangka dengan inisial AT. Ya, itu dia didapatkan oleh dari temannya dengan inisial L. Sudah dilakukan tes urin kepada kelima pelaku? Baik, ya kami jelaskan kembali bahwa terhadap ke-6 tersangka sudah kita lakukan tes urin dan hasilnya semuanya positif. Cika bersama teman-temannya dijerat pasal 127 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.